bahwa PTBA membagikan 100% dari laba bersihnya begitu. Apa yang Anda bisa analisa, apakah ini kemudian menjadi sebuah momen yang baik untuk kemudian masuk ke PTBA karena secara peluang untuk terus naik masih terlihat, Pak Mino? Ya, ya memang pembagian dividen dari PTBA ini cukup menarik ya dengan 7,9 triliun laba bersih yang dibagikan, artinya per lembarnya itu sekitar 687. Kalau kita pakai acuan penutupan kemarin di 4.400, artinya dividen yieldnya itu sekitar 16%. Jadi ini angka yang cukup menarik dan bisa mendorong kenaikan harga PTBA ya di market. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang ingin mendapatkan dividen dari PTBA pasti udah mulai masuk mulai hari ini ya, bahkan kemarin mungkin udah mulai masuk dan dampaknya akan positif terhadap saham PTBA gitu Mas Vicky. Baik. Oke, nanti akan kita lihat bersama apakah PTBA dan juga Antam ya ada informasi akan bagikan dividen tapi hanya 50% dari laba bersih, itu juga tergolong cukup tinggi, Wiki ya. Kita simak dulu rekomendasi saham pilihan dari Pak Mino berikut ini. Ada 4 seperti biasa, dapat Anda saksikan selengkapnya di layar. Yang pertama ada Adaro, direkomendasikan buy, support resisten 31.000, maksud kami 3.150, resisten di 3.250. Kemudian ada MDKA, buy, supportnya di 5.075, resisten di 5.475. Kemudian ada TIS dengan rekomendasi buy dengan support di 1.785, resisten 1.825. Kemudian ada SIDO dengan rekomendasi buy on weakness di support 935 dan resistance di 960. Oke, dari 4 teratas rekomendasi saham pilihan dari Pak Mino, equity analis Indo Premier Sekuritas, tidak ada PTBA dan juga Antam. Apakah karena memang informasinya sudah rilis, nanti akan kita bahas lebih jauh sehingga ada saham-saham lain yang potensinya masih cukup besar? Oke, langsung saja kita akan mengulas rekomendasi saham pilihan seperti menyinggung tadi, menilik peluang dividen dari saham-saham komoditas. Kami tadi hadirkan informasi PTBA yang membagikan dividen 100% dari laba bersih 2021, kemudian Antam 50% dari laba bersih 2021. Mengapa Pak Mino, dua saham ini tidak masuk dalam 4 rekomendasi Anda hari ini? Ya, mungkin ini dulu ya, diperjelas dulu bahwa ini rekomendasinya adalah untuk rekomendasi harian ya, walaupun kita juga bisa hold untuk 5 hari, dan ini lebih ke arah untuk trading, jadi menitik beratkan ke teknikalnya. Nah untuk PTBA sendiri kemarin memang naiknya kan udah cukup signifikan ya, jadi kalau dari sisi teknikal memang range-nya mungkin agak sempit, walaupun ke depan ya tentunya masih ada peluang menguat. Jadi kita mencari saham-saham yang secara peluang ya untuk trading itu masih cukup menarik gitu. Jadi memang kesempatan saat ini lebih menarik untuk trading atau berinvestasi jangka pendek? Jadi kita itu memberikan 2 rekomendasi ya. Pertama adalah untuk trading, yang kedua adalah untuk investasi. Jadi misalnya contohnya adalah PTBA ya, walaupun hari ini kita nggak merekomendasikan, tapi secara untuk investasi kita merekomendasikan buy untuk PTBA. Target kita itu di sekitar target harganya ya untuk PTBA itu di 4.800 gitu Mbak Prisa. Oke, jadi Anda masih merekomendasikan PTBA sebenarnya ya untuk investasi, targetnya di 4.800 ya? 800, ya betul. Oke, berikutnya ada Adaro ya. Kita masuk ke saham-saham yang Anda rekomendasikan dengan rekomendasi buy, support di 3.150 dan juga resistance di 3.250. Analisanya seperti apa mengenai Adaro, Pak Mino? Ya, tentunya dari sisi tren ya, dari sisi tren untuk Adaro masih cukup menarik dan itu kita melihatnya sebagai peluang ya. Kemudian dari sisi fundamentalnya, ini untuk emiten-emiten batubara ya, ini kan didukung oleh harga batubara yang saat ini cukup tinggi ya, bahkan di level sekitar 400-an gitu. Nah ini tentunya dampaknya akan sangat positif terhadap kinerja mereka dan kita bisa lihat ya di kuartal 1 tahun ini di mana kinerja dari emiten-emiten batubara ini naiknya ratusan persen gitu Mas Vicky. Oke, walaupun memang secara tren begitu Adaro masih ada di tren pelemahannya di penutupan perdagangan kemarin. Ini kemudian masih berlangsung begitu secara tren. Adaro masih ada di zona merah dengan pelemahan sejauh ini. Pembukaan perdagangan hari ini ya? Ya, baik. Ya. Oke, 3150 pembukaan perdagangan hari ini persis sekali di support yang Anda berikan. Gimana nih kalau ternyata turun? Kita harus nunggu dulu berarti ya closing sesi 1 ya Pak Mino?
Ya, saya pikir dengan beberapa indikator ya, level-level support itu cukup menarik untuk masuk karena kalau kita lihat secara tren umumnya ya, itu ADR itu masih cukup bullish gitu. Tadi Oke, tentunya tidak terlepas dari harga komoditas batu bara yang saat ini di level 400-an US baik. dollar per ton gitu. Tampaknya ini lebih ke trading karena range-nya pendek ya, 3250. Kalau 3250 berhasil dicapai, berapa peluang berikutnya untuk Adaro? Ya, kalau untuk target yang agak panjangan dikit ya, walaupun masih jangka pendek, kita lihat targetnya ada di sekitar 3.360-an. Baik. Oke, setelah Adaro yang juga direkomendasikan buy adalah ada MDKA dengan support di 5.075 dan resistance di 5.475. Seperti apa Pak Mino? Ya, ini kurang lebih sama ya alasannya seperti Adaro. Jadi memang ini untuk trading dan kita melihat bahwa untuk MDK ini ada peluang untuk kembali menguji resistnya ya. Bahkan resist terdekatnya sebenarnya selain resist harian yang tadi udah saya sebutkan ya, itu ada di sekitar 5.800. Dan ini juga tidak terlepas dari pembalikan kinerja dari MDK ya, yang di kuartal 1 udah kembali positif setelah di kuartal 1 tahun sebelumnya itu sempat mengalami tekanan karena ada gangguan operasional gitu, Mas Fikri. Oke, kalau Anda katakan bahwa kinerjanya yang positif saat ini gitu ya, kalau ke depan ini kan itu udah lewat, berarti seharusnya sudah di price in. Potensinya juga masih akan positif? Ya, kita melihatnya ke depan untuk MDKA juga masih sangat positif ya view-nya. Bahkan untuk MDKA kita juga dari sisi valuasi ya, atau untuk invest, kita masih merekomendasikan beli. Untuk target kita MDKA itu di, bentar saya lihat catatan saya. 5475? Atau di posisi berapa Pak? Ya, kita targetnya untuk MDKA tahun ini ada di 7.100. Di posisi berapa? 7.100. Oh. Target 7.100. investasi ya, untuk investasi ya. 7.100 Ya, betul. tahun ini? Sampai akhir, ya betul. Sampai akhir Oh, tahun. wow, Oke. kalau punya di 5.000-an Wiki, terus Jadi ke rentangnya 7.100, luas kan sekali lumayan ya. Betul sekali. Ini menarik kalau bagi Anda yang ingin investasi. Oke. Ya, secara kumulatif memang untuk MDK sendiri seminggu ke belakang ini trennya ada di tren hijau begitu ya Pak Mino ya. Ya, betul. Oke, dari MDK kita akan menuju ke saham yang juga masih direkomendasikan buy, ada TINS dengan support di 1785 dan juga resistance di 1825. Seperti apa Pak Mino? Ya, ini TIN juga sama ya. Memang kita lebih ke arah untuk trading. Seminggu belakangan juga trennya cukup positif ya untuk TIN. Bahkan kalau kita lihat ya catatan di 13 Mei itu kan harga sahamnya di 1.640-an. Kemudian closing kemarin itu di harga 1.790 ya, jadi kenaikannya cukup signifikan. Dan ini kita melihat bahwa tren kenaikan ini berpeluang masih melanjutkan penguatan ya, apalagi untuk komoditas timah juga cukup diuntungkan dengan akan mulai dilonggarkannya lockdown di China gitu, Mas Vicky. Oke, ini yang membuat TINS ini masih cukup menarik dan kalau kita perhatikan pergerakannya dalam seminggu terakhir kenaikannya juga sudah cukup signifikan yaitu di atas 7%. Dan yang perlu digarisbawahi juga Wiki dan juga pemirsa ternyata TINS ini raup kenaikan laba 5.713% sepanjang kuartal 1 2022 ya Pak Mino ya? Ya betul, ini emiten-emiten berbasis komoditas ini memang boleh dibilang mendapat berkah ya, mendapat berkah dari kenaikan komoditas gitu, Mbak Prisa. Kebayang ya Wiki ya, kalau punya gaji naiknya 5.000%. Oke. Ini cuannya luar biasa begitu. Sebelum membahas saham yang terakhir, kita ke update dari IHSG terlebih dahulu, pemirsa. Sejauh ini IHSG terpantau menguat dengan penguatan 0,03%. Tren yang sama juga terjadi di Jakarta Islamic Index, menguat 0,09%. LQ45 melemah 0,02%. Dari gainers pemirsa yang baru saja kita ulas untuk emiten yang membagikan dividen 100% dari laba bersih di 2021 ada PTBA. Kenaikan pagi hari ini 1,36% di 4.460. Banking ada BBCA naik 0,34% di 7.675.
Telkom naik 0,72% di 4.180 dan Pegas 2,65% di 1.740. Ya, kita masuk ke saham yang masuk ke dalam jajaran top losers didominasi oleh saham-saham berbasis perbankan, setidaknya dari 4 yang kita kemudian bisa tampilkan. Bank BRI melemah 0,22%, BBNI melemah 0,55%, BMRI melemah 0,32% dan Adaro melemah 1,25%. Oke, kita lanjutkan untuk rekomendasi saham pilihan. Berapa target jangka menengah untuk TINS, Pak Mino? Ya, benar. Kita akan tunggu ya, semenarik apa sih? Apakah momennya sudah lewat dengan kenaikan yang signifikan di kuartal 1 5.000% atau sebenarnya masih menarik untuk diinvestasikan di tahun 2022 ini? Ya, Kemudian sebenarnya kalau untuk tenis itu kan sebelum belakangan mengalami kenaikan itu kan sempat terkoreksi cukup dalam juga ya, dari level sekitar 2070 kemudian ke level sekitar tadi yang 1640-an itu terutama dipicu oleh adanya aksi lockdown di China, karena China kan konsumen komoditas terbesar kita. Nah, kondisi sebaliknya kan sekarang terjadi ya, bahwa akan terjadi pelonggaran. Saya pikir itu akan cukup menarik untuk timah ya ke depan. Nah, untuk target jangka pendeknya saya pikir untuk timah ya yang mungkin bisa diperhatikan adalah di sekitar 1860-an. oke, gitu, 1800 ya. Ya, 1860. Satu lagi ya untuk Sido. Saham pilihan Anda. Ya, untuk Sido kita melihatnya cukup menarik. Kenapa? Karena ini kan setelah ada salah satu investor keluar ya, dan ini berdampak pada pelemahan harganya di market. Ini pelan-pelan saham Sido juga udah mulai naik ya, trennya udah mulai membaik, bahkan untuk tren jangka pendeknya udah mulai bullish. Jadi saya pikir ini bisa kembali dimanfaatkan ya untuk teman-teman trader ya untuk masuk ke Sido. Secara fundamental juga cukup kokoh ya untuk Sido. Target valuasi kita bahkan di 1.200-an. 1.200, target terdekat di 960. Kalau itu tercapai bisa ke 1.200 ya, dengan support 935 untuk Sido. Ya, itu 1.200 memang untuk target investasi kita. Oke, itu dia rekomendasi untuk saham pilihan Adaro, MDKA, TINS, Sido dan juga beberapa bahasan kita tadi mengenai PTBA. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Ya, waktu kita sangat singkat. Pak Mino, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas analisa-analisa dari Anda. Sukses terus, sampai jumpa.